Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan ID Sore bersama saya Nadia Valeri. Kita awali ID Sore hari ini dengan informasi bagi Anda yang berencana ke kawasan Lembang, Bandung. Sebaiknya bepergian sejak pagi karena potensi kemacetan di sejumlah titik pada sore hari. Dan untuk mengurai kepadatan lalu lintas, petugas kepolisian terapkan sistem kontraflow di Simpang Ledeng. Tiga hari pasca Lebaran, arus lalu lintas menuju kawasan objek wisata Lembang, Bandung dipadati kendaraan. Mayoritas kendaraan roda 4 dan roda 2 yang melintas berasal dari luar kota Bandung yang hendak berwisata di kawasan Lembang. Kepadatan kendaraan terjadi mulai dari kawasan Jalan Setiabudi hingga Simpang Ledeng. Guna mengurai kemacetan, petugas kepolisian menyiapkan skema buka tutup jalan serta kontraflow yang dimulai dari Simpang Ledeng. Skema rekayasa lalu lintas diterapkan secara situasional menyesuaikan kepadatan kendaraan di waktu tertentu. Umumnya kepadatan kendaraan terjadi jelang sore hari sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat karena peningkatan volume kendaraan wisatawan yang menuju kota Bandung. Untuk prediksi kita persiapkan biasanya menjelang atau setelah pukul 15 arus mudik atau arus wisata dari arah Lembang menuju kota Bandung bisa akan terjadi, di mana akan terjadi dua jalur yang akan memadati, yaitu dari jalur Setiabudi atas dengan jalur Jalan Sunan Bajuri dari arah Cisarua. Kepadatan arus lalu lintas di sekitar objek wisata Lembang diprediksi terjadi hingga akhir pekan. Seiring dengan berakhirnya periode libur dan cuti bersama perayaan Lebaran 2025. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Taman Impian Jaya Ancol di Jakarta Utara juga masih diminati warga untuk menghabiskan masa libur panjang. Antrean panjang kendaraan roda 2 dan roda 4 sudah terjadi sejak di pintu masuk Ancol. Antrean panjang kendaraan terjadi di pintu masuk gerbang timur Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara pada Kamis siang tadi. Banyaknya antrean juga mengakibatkan kemacetan hingga setengah kilometer menjelang pintu masuk. Selain kendaraan roda 4, terlihat pengunjung yang menggunakan roda 2 juga membludak. Mereka rela antre untuk dapat menikmati liburan bersama keluarga di momen libur Lebaran hari keempat. Menurut warga, selain harga tiket yang murah meriah, Ancol menjadi pilihan lantaran jaraknya dekat. Ya, di libur Lebaran kali ini pemirsa, ribuan pengunjung tumpah ruah di bibir Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Dan karena kurang berhati-hati, 15 wisatawan dilaporkan sempat terseret ombak. Kondisi Pantai Carita, Pandeglang, Banten dipadati wisatawan yang memanfaatkan libur Lebaran Kamis pagi. Para wisatawan memenuhi bibir pantai dan melakukan sejumlah aktivitas seperti berenang, bermain pasir, serta bersantai di pasir. Sebagian pengunjung mengaku sengaja datang pada pagi dini hari untuk menikmati liburan di Pantai Carita guna menghabiskan waktu libur Lebaran. Liburan Lebaran aja, Bang. Bersama siapa? Sama semua keluarga aja. Nah, Bang, kesan pertama nih, begitu tahu di Pantai Carita seperti ini, kesannya bagaimana, Bang? Kesannya sih seneng banget ya, bisa kumpul sama keluarga, bisa ngabisin waktu di pantai gitu. Menghibur juga, Bang. Sementara itu banyaknya wisatawan membuat belasan anak sempat terseret arus pantai. Beruntung langsung dievakuasi penjaga pantai. Beda dengan tadi pagi, arusnya kenceng, terus kayaknya sedang pasang. Dan banyak pengunjung, banyak yang terbawa arus. Alhamdulillah dapat terselamatkan semuanya. Kepadatan bukan hanya terjadi di dalam lokasi wisata, namun juga terjadi di jalur Ciwandan, Kota Cilegon. Ratusan kendaraan wisatawan terjebak kemacetan sepanjang lebih dari 1 kilometer. Hal ini disebabkan rekayasa lalu lintas dengan buka tutup jalur. Tingginya animo masyarakat untuk berlibur ke kawasan Pantai Anyer dan Carita membuat akses jalan menjadi tersendat.
Polisi terpaksa menahan laju kendaraan karena dikhawatirkan akan terjadi kemacetan parah. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan kendaraan roda 4, truk dan bus tujuan Anyer Carita Pandeglang, Banten terpantau ramai. Pihak kepolisian memberlakukan sistem buka tutup jalur hingga mengakibatkan kemacetan sepanjang lebih dari 1 kilometer. Beginilah kondisi jalur Ciwandan, Kota Cilegon, Banten pada Rabu siang. Ratusan kendaraan wisatawan terjebak kemacetan sepanjang lebih dari 1 km. Hal ini terjadi karena diberlakukannya rekayasa lalu lintas dengan buka tutup jalur. Tingginya animo masyarakat untuk berlibur ke kawasan Pantai Anyer dan Carita membuat akses jalan menjadi tersendat. Polisi terpaksa menahan laju kendaraan karena dikhawatirkan akan terjadi kemacetan parah. Menurut Kapolres Cilegon, saat ini kondisi arus lalu lintas terpantau ramai. Kemacetan 1 km terjadi saat dilakukannya buka tutup jalan. Diperkirakan lonjakan kendaraan masih akan terjadi hingga tanggal 4 April. Ya baik, jadi hari ini kepadatan menuju wisata Anyer cukup padat. Monitor tadi kita sudah melakukan 2 kali penarikan arus, mulai dari jam 8.00 itu kita lakukan penarikan 2 kali. Kemudian juga masih dilakukan buka tutup di JLS, antrian sementara 1 km ke belakang. Kemudian juga untuk di simpang PCI sendiri itu juga kita lakukan buka tutup untuk arus. Ada beberapa yang kita alihkan arus ke arah Mancak karena memang ke wisata Anyer cukup padat, termasuk juga koordinasi kami dengan Polres Serang Kota. Volume arus yang mengarah ke Anyer, wisata Anyer kita alihkan juga keluar di gate Serang Timur menuju ke Palima dan Jomas. Menurut salah seorang warga, mereka terjebak beberapa jam di jalan karena adanya kemacetan panjang di Cilegon. Sejak kapan, Pak? Dari pagi, dari jam 8:30 lah. Ya namanya kita lebaran gitu kan, ya kita lagi kumpul. Ya dari Lampung ada, saudara itu, dari Jawa ada. Jadi kita ajak bersama-sama kumpul satu keluarga ke Anyer. Gak apa-apa, walaupun macet-macetan kayak gini. Gak masalah kalau macet, itu udah biasa. Bagi para warga, macet seperti ini sudah menjadi tradisi di saat momen libur lebaran. Rencananya mereka akan berlibur ke Pantai Anyer untuk menghabiskan libur lebaran. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Dan pemirsa, di hari keempat Lebaran ini exit tol Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat kembali dipadati ribuan kendaraan. Lonjakan volume kendaraan dari exit tol Parungkuda ini menyebabkan kemacetan hingga 2 km menuju ke arah kota Sukabumi. Kepadatan arus lalu lintas terjadi di ruas Jalan Tol Ciawi Sukabumi di pintu keluar tol Parungkuda. Peningkatan volume kendaraan terjadi karena banyaknya wisatawan yang manfaatkan cuti bersama untuk berlibur ke kawasan pantai Pelabuhan Ratu. Arus lalu lintas kendaraan yang didominasi dari luar kota ini padat merayap di sepanjang jalur arteri Parungkuda Cibadak. Akibatnya, antrian kendaraan mengular sejauh 2 km, mulai dari eksit tol Parungkuda hingga simpang Cikidang. Banyaknya pengendara yang beristirahat di rest area SPBU Ongkra juga menjadi salah satu penyebab kemacetan di jalur ini. Oh, jalan-jalan ke pantai, bawa keluarga. Kenapa Pak harus ke Pelabuhan Ratu Pak? Ya deketan, saya tinggal di Bogor. Dari mana Pak? Dari Bogor. Dari Bogor. Ini kan macet nih, gimana nih perjalanannya? Ya pelan-pelan aja, merayap. Tadi jam berapa dari Bogor? Dari jam berapa? Jam 5 tadi. Jam 5? Ya. Peningkatan volume kendaraan yang terjadi di eksit tol Parungkuda ini diperkirakan akan terus terjadi hingga malam hari. Satlantas Polres Sukabumi melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di jalur ini. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, gelombang arus kendaraan roda 2 meningkat di jalur arteri Pantura, Cirebon, Jawa Barat. Meningkatnya volume kendaraan membuat kemacetan hingga 3 km.
Kemacetan panjang terjadi di ruas jalur arteri Pantura Simpang 4 Pemuda Kota Cirebon. Pemudik roda 2 yang bergerak dari arah Jawa Tengah menuju Jabodetabek hanya bisa berjalan lambat dengan kecepatan di bawah 10 km per jam. Guna mengantisipasi kemacetan, petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota melakukan rekayasa arus lalu lintas dengan buka tutup lajur. Diperkirakan gelombang arus balik kendaraan roda 2 akan terus meningkat hingga malam nanti. Buka tutup jalur ini kita lakukan untuk mengurai kepadatan, ya, karena di sini ada perempatan-perempatan yang padat, ya, mulai dari terminal, kemudian Keranggaksan, kemudian di sini di perempatan Pemuda, ya, ini merupakan perempatan-perempatan yang menjadi prioritas bertemunya kendaraan yang lewat, ya, untuk arus mudik maupun arus balik dengan warga Kota Cirebon. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini dari sejumlah titik kepadatan arus balik Lebaran 2025, kita telah terhubung dengan rekan Toy Iskandar di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat, serta rekan Budi Setiawan di eksit tol Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Selamat sore rekan-rekan. Kita ke jalur Pantura terlebih dahulu. Tois, apakah sore ini masih terjadi penumpukan kendaraan di sana? Ya, selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan pada memasuki H+3 setelah Lebaran ini, ribuan kendaraan sepeda motor yang bergerak dari arah Jawa Tengah menuju ke sejumlah ibu kota, salah satunya Jabodetabek, Jakarta, dan Bandung ini mengalami kemacetan yang cukup panjang di titik persimpangan arus Pemuda Kota Cirebon, Jawa Barat sendiri, di mana ribuan kendaraan sepeda motor ini bergerak melaju dengan kecepatan rendah di bawah 10 km per jamnya, di mana kepadatan ini disebabkan akibat adanya pertemuan arus yang di Kota Cirebon sendiri. Dan terdapat hingga saat ini kepadatan juga masih terjadi di titik-titik persimpangan, Nadia, di mana titik persimpangan ini pemudik harus mewaspadai dengan adanya titik-titik kemacetan. Salah satunya banyak titik persimpangan di Kabupaten Cirebon maupun di Kota Cirebon sendiri. Salah satunya juga seperti di persimpangan terminal Kota Cirebon, terus Keranggaksan, Pemuda, Jalan Pemuda sendiri, dan Pleret hingga Palimanan sendiri. Dan Nadia, kami informasikan juga hingga saat ini kondisi cuaca di Cirebon sendiri sejak pukul tadi jam 3 sore sempat turun hujan yang sangat deras. Kondisi ini juga mengakibatkan kondisi arus lalu lintas di jalur arteri Cirebon sempat terjadi ketersenggatan yang cukup panjang. Dan kami akan mengajak Nadia dan juga pemirsa untuk menggambarkan di mana situasi arus lalu lintas sendiri untuk saat ini. Sejak Kamis pagi tadi, ribuan kendaraan sepeda motor ini terjebak antrian yang cukup panjang, Nadia, di mana ribuan kendaraan sepeda motor ini bahkan mengular hingga 3 km, Nadia. Dan dapat kami informasikan juga sementara menurut data dari Dishub Kota Cirebon sendiri tercatat sudah dari pukul jam 12 malam tadi hingga jam 4 tadi terdapat sudah mencapai 17.000 kendaraan sepeda motor yang melintas. Tidak hanya kendaraan sepeda motor saja, Nadia, kepadatan ini juga diakibatkan kendaraan mobil pribadi serta banyaknya bus truk yang sudah melintasi di jalur arteri Kota Cirebon sendiri. Dan terdapat seperti ini, Nadia, dapat terlihat kepadatan ini kalau bisa sampai ujung sana itu bisa mencapai 1 km lebih, Nadia. Bahkan kepadatan ini juga disebabkan akibat adanya pertemuan arus, bahkan juga warga lokal Cirebon yang melakukan hilir mudik, melakukan silaturahmi ke sejumlah daerah, Nadia. Dan dapat kami informasikan juga, Nadia, bagi para pemudik agar dihimbau, karena menurut catatan BMKG sendiri untuk kondisi cuaca di Kabupaten Cirebon maupun Kota Cirebon sendiri masih terdapatnya hujan yang cukup deras nantinya, Nadia.
Untuk saat ini juga pemudik terus melintasi di jalur arteri serta membawa anak-anak mereka untuk melakukan balik ke sejumlah kota Jakarta dan Bandung sendiri. Baik, Toh Iskandar, ini belum terurai kemacetannya bahkan sepanjang 3 km. Selanjutnya kita akan memantau arus balik lebaran di exit tol Parungkuda. Selamat sore Budi. Bagaimana dengan arus lalu lintas di sana? Apakah kemacetan bisa terurai di sana? Ya, selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Saat ini kondisi arus lalu lintas di exit tol Parungkuda sudah mulai terurai. Tadi pagi hingga siang hari aktivitas kendaraan yang akan menuju kota Sukabumi dan tempat wisata lainnya di Pelabuhan Ratu cukup padat. Namun tadi sekitar pukul 15, Satlantas Polres Sukabumi telah melakukan rekayasa lalu lintas dengan memberlakukan sistem one way satu arah dari arah Cibadak menuju ke exit tol Parungkuda. Hingga saat ini kondisi arus lalu lintas di depan ataupun di pintu keluar tol Parungkuda cukup lengang, sehingga arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Sukabumi maupun dari Sukabumi menuju ke Jakarta sangat lengang sehingga tidak ada hambatan apapun. Nadia. Baik, terima kasih Budi Setiawan melaporkan langsung dari exit tol Parungkuda, dan sebelumnya ada rekan Toh Iskandar di jalur Pantura Cirebon. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, selamat sore. Terima kasih Anda masih di Aini Sore pemirsa. Moda transportasi kereta komuter lain dimanfaatkan warga dan pemudik lokal untuk berwisata dan bersilaturahmi ke sanak saudara selama momen libur panjang Lebaran tahun ini. Jumlah pengguna KRL selama periode ini melonjak hingga 11,4 juta orang. Tingginya antusiasme warga yang ingin berlibur maupun bersilaturahmi ke rumah kerabat di momen libur Lebaran membuat jumlah pengguna kereta komuter lain mengalami lonjakan. Tercatat selama masa angkutan Lebaran sejak 21 Maret hingga 1 April 2025. Jumlah pengguna komuter lain melonjak hingga 11,4 juta orang. Dengan angka rata-rata perharinya sebanyak 950.000 pengguna KRL. Jumlah pengguna terbanyak adalah KRL Jabodetabek yang mencapai 9,7 juta pengguna. Dengan tujuan dan keberangkatan terbanyak melalui stasiun Bogor yang mencapai 64.000 orang. Total pengguna komuter lain telah mencapai 11,4 juta orang atau rata-rata 950.000 pengguna per hari. Dengan pengguna terbanyak adalah pengguna KRL Jabodetabek yang telah mencapai 9,7 juta orang. Dan angka ini terus akan bertambah karena masa angkutan Lebaran masih akan berlangsung sampai dengan nanti tanggal 11 April. Guna mengantisipasi lonjakan penumpang selama periode libur Lebaran, jumlah komuter lain telah ditambah hingga 1.063 perjalanan kereta perharinya. Dengan waktu operasional yang ditambah mulai pukul 4 pagi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Korlantas Polri menerapkan skema satu arah dari kilometer 188 tol Cipali hingga kilometer 70 tol Cikampek Utama yang mengarah ke Jakarta pada sore ini. Hal itu dilakukan karena arus kendaraan dari arah tol Trans Jawa mulai meningkat signifikan. Siang ini sudah terjadi pergerakan yang agak lumayan dari arah timur, tentunya dari arah timur. Oleh karena itu kami saat ini sedang menggelar perambuan khususnya di trafikon yang ada di kilometer 70 sampai 47. Sehingga nanti apabila sampai kita berlakukan 188 70 itu kita berlakukan, penampungnya di kilometer 70 sampai 47 itu sudah ready, sudah full. Nah, itu Mbak. Kalau kita bicara soal data, ya. H+3 ini kenaikannya kira-kira berapa persen? Untuk jumlah yang masuk antara tadi pagi itu masih dari sampai jam 12 itu antara yang keluar dan masuk itu masih imbang. Rata-rata hampir per jamnya itu
3.000-an, ya 3.000 baik itu yang keluar maupun yang masuk. Namun di atas jam 12 tadi di traffic counting yang ada di Palikanci itu sudah kurang imbang. Jadi yang masuk ke arah Jakarta itu sudah sekitar 3.500-an, namun yang keluar itu sudah 1.500-an, sehingga kita sudah langsung persiapan untuk menerima arus lalu lintas yang dari arah timur ke Jakarta. Dan pemirsa, di hari keempat libur Lebaran 2025, Pelabuhan Bakauheni Lampung ramai pemudik. Sebanyak 22.000 penumpang dan 5.000 kendaraan telah menyeberang ke Pulau Jawa. 4 hari pasca Lebaran 2025, Pelabuhan Bakauheni masih ramai pemudik pada Kamis malam. Sejak sore keramaian terlihat di pintu masuk pelabuhan hingga menuju pintu dermaga. Berdasarkan data 3 April, sekitar 22.000 menyeberang dari Sumatera ke Jawa. Di periode yang sama, hampir sekitar 5.700 kendaraan menyeberang dari Bakauheni. ASDP memberlakukan diskon tarif khusus arus balik Bakauheni Merak sebesar 21% hingga 36% untuk berbagai kategori kendaraan. Dan pemirsa, seperti apa situasi arus balik Lebaran? Selengkapnya kita telah terhubung dengan rekan Rian Rahman di Stasiun Pasar Senen Jakarta, serta rekan Syahriza Zanski di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Selamat sore rekan-rekan, kita ke Stasiun Senen terlebih dahulu. Rian, bagaimana dengan arus balik Lebaran di sana? Apakah pemudik mulai berdatangan ke Jakarta? Oke, baik Nadia Valerie maupun pemirsa yang ada di rumah, H+3 Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Arus balik Lebaran Idul Fitri ke Stasiun Pasar Senen ini sudah mulai terlihat sejak pagi hari tadi. Apabila berdasarkan data PT KAI Daob 1 Jakarta, sebanyak 40.000 lebih penumpang yang telah datang ke Jakarta. Apabila diakumulasi yang mana pada tanggal 21 Maret 2025 hingga 3 April 2025 yang bertepatan pada hari ini, sebanyak 704.665 penumpang yang telah tiba di Stasiun Pasar Senen maupun Stasiun Gambir, Jakarta. Tepat di belakang saya ini, apabila Anda melihat layar kaca Anda, terlihat masih adanya terjadi antrian penumpang yang akan berangkat maupun antrian ruang tunggu yang mana untuk menunggu keluarga yang akan datang ke Stasiun Jakarta ini. Apabila melihat tren penumpang yang akan berangkat dari Stasiun Pasar Senen ini, setidaknya PT KAI Daob 1 mencatat sebanyak 38.600 lebih penumpang yang akan berangkat pada hari ini dengan tingkat okupansi sebanyak 79%. Dan PT KAI juga telah memberangkatkan sebanyak 85 kereta api jarak jauh untuk diberangkatkan ke berbagai daerah tujuan. Berdasarkan data dari PT KAI Daob 1 sendiri, mereka memprediksi akan terjadi lonjakan penumpang arus balik yang akan terjadi pada tanggal 4, 5, 6 yang bertepatan pada hari Jumat, Sabtu maupun Minggu, yang akan terjadi puncak arus balik penumpang ke Stasiun Pasar Senen, Gambir maupun stasiun yang berada di lingkungan PT KAI Daob 1 Jakarta. Sekian Nadia Valerie, kembali. Baik, selanjutnya kita akan memantau arus balik untuk moda transportasi kapal laut. Selamat sore Syahriza, bagaimana dengan arus balik di Pelabuhan Bakauheni? Berapa banyak yang telah menyeberang kembali ke Pulau Jawa? Ya, Valerie dan juga pemirsa, dari pantauan kami sejak pukul 3 sore waktu Indonesia Barat sudah ada sebanyak sekitar 23.000 penumpang yang sudah diseberangkan dari Bakauheni menuju ke Merak. Sementara untuk kendaraan memang ada sekitar 5.000 kendaraan yang sudah menyeberang juga dari Bakauheni menuju ke Merak. Dan seperti inilah situasinya, Valerie dan juga pemirsa, memang ada antrian yang begitu panjang dan kerap kali terjadi setiap 1 jam silih berganti. Dan memang hingga saat ini kami melihat ada antrian kendaraan yang ingin masuk ke dermaga 7 dan juga ada dermaga 1 tentunya bagi kendaraan pribadi yang mayoritas kami melihat ada plat A, B dan juga BE tentunya. Dan seperti inilah situasinya, Valerie, bahwasanya informasi yang kami terima
untuk arus balik nanti akan terjadi pada tanggal 4 hingga 6 April 2025, di mana pada saat ini sudah mulai berlaku untuk pengalihan beberapa kendaraan untuk ke berbagai pelabuhan yang tidak menuju ke Bakahuni seperti ke Wika Beton dan juga ke BBJ. Namun kami masih melihat bahwasanya pelabuhan Bakahuni ini masih menerima okupansi yang normal, artinya memang kendaraan motor ataupun kendaraan lainnya ini masih bisa masuk ke Bakahuni, mengingat hanya ramai lancar, artinya memang tidak ada kepadatan yang begitu panjang hingga 4 km lebih tentunya. Dan memang hingga saat ini Valerie dan juga Pirsa perlu diketahui nantinya untuk kendaraan golongan 5 dan 6 ini akan bergeser ke Wika Beton, khususnya kendaraan truk bermuatan besar gitu. Dan nantinya untuk hingga saat ini memang informasi yang kami terima juga untuk dermaga 4 dan juga 5 ini disiapkan untuk kendaraan roda 2 tentunya. Namun bisa dipastikan Valerie, dari pihak BMKG sendiri memperingati akan ada cuaca yang hujan lebat begitu, dan pihak ASDP sendiri sudah memberi jawaban nantinya akan berkoordinasi dengan pihak KSOP apabila diberi instruksi untuk tidak menghentikan perjalanan ataupun penyeberangan. Namun hingga saat ini cuaca berjalan begitu kondusif, begitu normal, tidak ada hujan yang begitu lebat, kendati memang beberapa hari yang lalu sempat terkendala hujan. Namun bisa dipastikan sekarang ramai lancar. Valerie. Baik, masih kondusif, belum mencapai puncak arus balik Lebaran. Terima kasih Syahriza Zanski atas laporannya dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Dan sebelumnya ada rekan Rian Rahman di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, suasana arus balik ribuan penumpang kereta api pada Kamis siang memadati stasiun Yogyakarta. Rata-rata penumpang akan kembali dengan tujuan Jakarta, Bandung, dan Surabaya setelah mudik libur Lebaran. Pada hari keempat Lebaran ini, PT KAI Daob 6 memberangkatkan sekitar 28.000 pemudik ke berbagai daerah. Suasana kepadatan penumpang arus balik terjadi di stasiun Yogyakarta pada hari keempat Lebaran Kamis siang tadi. Ribuan penumpang yang akan kembali ke sejumlah daerah ini bahkan sampai berdesakan. PT KAI menyebut hari keempat Lebaran ini suasana arus balik penumpang sudah mulai terjadi. PT KAI Daob 6 memberangkatkan sekitar 28.000 penumpang arus balik dengan tujuan diantaranya ke Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Pada tanggal 3 April 2025 sudah menunjukkan suasana arus balik di stasiun Tugu Yogyakarta dan juga di Daob 6 Yogyakarta. Pada hari ini Daob 6 Yogyakarta akan memberangkatkan sekitar 28.000 pemudik yang berangkat dari berbagai stasiun di wilayah Daob 6 Yogyakarta. Adapun arus balik di stasiun Yogyakarta dan juga Daob 6 sudah mulai terlihat sejak 2 April kemarin. Pemirsa, ratusan penumpang kembali di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Arus balik mulai terjadi hari ini dengan jumlah pergerakan penumpang mencapai 151.000 orang dari berbagai kota di Indonesia. Ratusan penumpang di area kedatangan Terminal 1 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten mulai tiba dari kampung halaman di berbagai daerah. Mereka memilih kembali lebih awal lantaran tiket pesawat saat puncak arus balik telah habis. Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencatat sebanyak 151.000 orang melintas di Bandara Soekarno-Hatta atau naik sekitar 7% dibandingkan hari biasa dengan rincian 78.000 orang yang datang dan 72.000 orang yang pergi. Tren kenaikan penumpang pada arus balik akan terus meningkat seiring mendekati puncak arus balik libur Lebaran hingga 7 April mendatang. Dan pemirsa, kita akan kembali memantau situasi arus balik Lebaran di sejumlah titik. Saat ini kita telah terhubung dengan rekan Salam Rahmat di Gerbang Tol Cikatama. Dan juga di luar lingkar gentong ada rekan Hamzah Hasibuan. Selamat sore rekan-rekan. Kita ke Gerbang Tol Cikatama terlebih dahulu. Salam, apakah di sana terjadi kepadatan antrian kendaraan?
Ya, Valeri dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama saat ini terpantau ramai lancar dan saat ini juga tengah diberlakukan skema rekayasa lalu lintas dengan menggunakan sistem one way yang dimulai dari kilometer 188 hingga kilometer 70. Kemudian juga dilanjutkan dengan kontraflow yang dimulai dari kilometer 70 tempat kami melaporkan saat ini hingga kilometer 47. Lantaran memang terjadi adanya peningkatan lonjakan volume kendaraan yang melintas dari arah timur tol Trans Jawa menuju ke arah Jakarta, di mana hingga pukul 17.30 tadi tercatat ada lebih dari 30.000 kendaraan yang melintas untuk kembali ke arah Jakarta di momen arus balik Lebaran 2025 ini. Dan juga dari pihak PT Jasa Marga tadi mengoperasionalkan sebanyak kurang lebih 19 gardu tol yang dibuka, yang nantinya ini diharapkan bisa mengurai antrian kendaraan saat memasuki gerbang tol Cikatama ini. Dan dapat kami informasikan juga bahwa dari pihak PT Jasa Marga maupun juga kepolisian ini sudah melakukan pembukaan jalur fungsional Japek 2 Selatan yang berada di segmen Sadang hingga Bojongmangu untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas dari arah Bandung menuju ke arah Jakarta, sehingga ini nantinya diharapkan tidak terjadi adanya pertemuan lajur kendaraan baik itu dari tol Trans Jawa maupun juga arah Bandung yang nantinya bisa mengurai antrian kendaraan. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Valeri dan juga pemirsa, bahwa di momen arus balik Lebaran ini dari pihak PT Jasa Marga ini memberikan diskon tarif tol sebesar 20% yang masih akan berlangsung hingga tanggal 5 April mendatang dan juga akan dilanjutkan pada tanggal 8 dan juga 9 April mendatang. Valeri. Baik, di ruas tol Jakarta Cikampek situasinya masih lengang. Kita selanjutnya akan bergeser ke Lingkar Gentong Tasikmalaya. Selamat sore Hamzah, bagaimana dengan arus lalu lintas di sana? Apakah terjadi kemacetan? Ya, Valeri, saat ini arus lalu lintas di Jalan Raya Lingkar Gentong terpantau cukup padat. Hal ini dikarenakan kedua arus jalan yang ada di Jalan Raya Lingkar Gentong ini dibuka kembali oleh pihak kepolisian setelah sebelumnya diberlakukan rekayasa one way. Di mana rekayasa one way ini dilakukan mulai dari daerah ataupun tanjakan letter U Gentong Tasikmalaya menuju ke daerah Jamanis Tasikmalaya. One way ini nanti akan diberlakukan kembali jika polisi dapat menilai bahwa volume dan jumlah kendaraan yang melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong ini kembali ramai dan kembali adanya kemacetan. Saat ini, Valeri, di tengah macet ini juga ditambah dengan cuaca hujan yang cukup deras. Para pemudik ini khususnya kendaraan roda 2 diimbau untuk mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan untuk berkendara di saat hujan, di mana pihak polisian ini juga selalu menghimbau kepada para pengendara roda 2 maupun roda 4 ketika melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong ini untuk selalu menjaga fokus agar tetap tinggi. Hal ini dikarenakan salah satu titik di mana di Jalan Raya Lingkar Gentong terdapat titik yang memiliki tanjakan dan turunan yang cukup curam, ditambah juga dengan kelokan yang cukup tajam, yaitu di titik letter U Gentong Tasikmalaya, di mana ini membuat para pemudik harus memiliki fokus dan juga fisik yang prima saat melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong. Selain itu, pihak kepolisian ini juga sudah menyediakan sekitar 13 pos yang bisa digunakan oleh masyarakat, diantaranya 8 pos pengamanan, kemudian 2 pos terpadu dan 3 pos pelayanan yang disebar di sepanjang Jalan Raya Lingkar Gentong Tasikmalaya untuk masyarakat ataupun pemudik dalam momen arus balik ini untuk beristirahat ketika merasakan kantuk ataupun kelelahan. Sementara itu yang dapat kami informasikan, Valeri. Baik, berbeda dengan jalur tol di Lingkar Gentong Tasikmalaya sudah mulai terjadi kemacetan. Terima kasih Hamzah Sibuan melaporkan langsung dari Lingkar Gentong Tasikmalaya, dan sebelumnya ada rekan Salam Rahmat di gerbang tol Cikatama. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Sementara itu, pemirsa, membludaknya jumlah pengunjung di Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan membuat sejumlah orang tua luput mengawasi anak-anak mereka saat sedang bermain. Akibatnya 12 anak terlepas dari pengawasan orang tua hingga akhirnya diselamatkan ke kantor pusat informasi. Anak laki-laki berusia 7 tahun ini tak kuasa menahan tangis saat diselamatkan petugas ke kantor pusat informasi Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta. Ia terus menutup wajahnya sambil terus memanggil kedua orang tuanya untuk menjemput. Sebelumnya anak ini terlepas dari pengawasan orang tua dan ditemukan petugas dalam keadaan kebingungan di tengah keramaian pengunjung. Setelah diumumkan melalui pengeras suara, bocah ini akhirnya dijemput orang tua. Membludaknya jumlah pengunjung di Taman Marga Satwa Ragunan sepanjang hari Rabu membuat sejumlah orang tua luput mengawasi anak-anak mereka.
Sedikitnya 12 orang anak terlepas dari pengawasan orang tua hingga akhirnya diselamatkan petugas. Anak-anak ini terlepas saat bermain di sekitar kandang satwa dan beberapa di antaranya terdorong pengunjung lain. Ini main sama dia di taman anak. Oh gitu, terus? Iya, ya udah aku juga berdiam pulang nggak ada tahu. Nah, Ibu tahunya ada di sini gimana tadi? Pasti di pusat informasi kalau itu mah. Siapa aja ke sini, Bu? Ini sama kakaknya sama kembarannya. Anaknya lagi main di taman anak situ. Oh gitu. Jadi tinggal pergi sama dia. Mana Bu ceritanya, Bu? Jadi dia lari-lari ngunjukin mbahnya. Jadi dia udah pernah sama kakeknya. Terus di sana gitu. Nggak taunya kelepas sama itu saudaranya. Ini kemana tadi? Tanya-tanya sama petugas. Petugas yang di sana. Terus diarahin ke sini? Iya. Meski jumlah anak yang terlepas dari pengawasan terbilang kecil dibandingkan jumlah pengunjung, namun para orang tua diimbau untuk tetap waspada dan mengawasi anak-anak saat berlibur ke tempat wisata. Ada 12 anak ya. Kalau kita melihat ini memang selama ini belum bisa zero atau belum bisa anak itu tidak ada yang terpisah. Walaupun sudah kita lakukan langkah antisipasi ya, namun karena tingkat keramaian yang sangat luar biasa tetap terjadi anak, dan menurut kami ini adalah angka yang rendah ya dibandingkan dengan volume pengunjung yang sampai mencapai 88.000, dan tadi informasinya sudah sampai semua ke orang tua ya. Selain anak yang terlepas dari orang tua, petugas pusat informasi juga menerima laporan kehilangan mulai dari barang elektronik hingga dompet berisi uang tunai dan kartu identitas. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, menghadapi arus balik Lebaran, pemerintah telah menyiapkan sejumlah antisipasi guna mengatasi penumpukan kendaraan. Pemerintah pastikan terus bersiaga selama arus balik Lebaran. Usai Lebaran, arus balik di sejumlah wilayah terpantau padat. Di Tol MBZ, antrian kendaraan terjadi di hari kedua setelah Lebaran. Kepadatan terjadi di pertemuan antara Tol Cikampek dengan Tol MBZ. Tak hanya di Tol MBZ, kepadatan juga terjadi di kawasan Puncak Bogor. Guna mengurai kemacetan, sistem rekayasa lalu lintas dan sistem satu arah pun diterapkan. Kepadatan didominasi kendaraan yang melakukan mudik lokal dan berwisata di kawasan Puncak. Sementara di gerbang tol Cikatama, lalu lintas terpantau ramai lancar. Hingga hari ketiga Lebaran belum ada penumpukan kendaraan yang melintas di tol Cikatama. Pemerintah terus memantau arus balik Lebaran. Sejumlah antisipasi pun telah disiapkan jika terjadi penumpukan kendaraan. Yakinkan arus mudik tahun ini juga secara umum berjalan dengan baik, aman, lancar, dan tentunya kita juga terus mengantisipasi untuk arus baliknya yang diperkirakan akan berpuncak di tanggal 6 dan 7 April. Tapi insya Allah seluruh jajaran, seluruh bagian, termasuk Kementerian Perhubungan yang berada dalam koordinasi Kemenko Infrastruktur, Kementerian PU yang mempersiapkan infrastrukturnya, dan termasuk tentunya kerjasama kami dengan Korlantas dan semua stakeholders untuk meyakinkan arus balik juga berjalan dengan baik. Hingga hari ketiga setelah Lebaran, arus balik di sejumlah titik masih terpantau ramai lancar. Kepadatan hanya terjadi di titik-titik sekitar rest area. Di kilometer 57, antrian kendaraan terjadi di pintu masuk dan pintu keluar rest area. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, aparatur sipil negara atau ASN akan masuk kerja usai libur Lebaran pada 8 April 2025 mendatang. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya tegaskan seluruh ASN tidak boleh terlambat saat hari pertama kerja nanti. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebut seluruh aparatur sipil negara harus masuk tepat waktu pada hari pertama setelah libur Lebaran 2025. Hal tersebut disampaikan oleh Bima Arya usai hadiri open house di Komplek Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bima menyampaikan bahwa ASN tidak bisa bersantai-santai dan harus siap bekerja pada hari pertama masuk kerja dan harus tepat waktu. Oh, nggak bisa santai-santai. Itu gimana Pak Wamen? Ada sanksi atau apa? Hari pertama kerja itu tradisinya adalah halal bihalal semuanya. Nah itu harus on time.
Halal bihalal itu di samping silaturahmi juga untuk memastikan bahwa semuanya siap bekerja di hari pertama. Tanggal 8 itu seluruhnya kepala daerah, ya kantor-kantor kementerian itu hari pertama itu halal bihalal. Jadi jangan telat lah. Kegiatan pertama di hari pertama bekerja setelah libur Lebaran 2025 ialah tradisi halal bihalal seluruh perangkat di kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita awali iNews sore saat ini. Kali ini bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, volume kendaraan di jalur wisata Subang, Jawa Barat terpantau padat pada hari ketiga pasca Lebaran. Masyarakat masih memanfaatkan libur Lebaran untuk berwisata bersama keluarga. Arus lalu lintas di jalur wisata Subang, Jawa Barat pada H+3 Lebaran terpantau masih padat. Volume kendaraan menuju tempat wisata di Sariater, Subang masih cukup tinggi. Tingginya volume kendaraan mengakibatkan kemacetan di sejumlah titik, mulai dari pintu masuk wisata Sariater, De Castello, Tanjakan Cijambe, hingga penyempitan lajur di Ranggawulung. Pada musim libur Lebaran, wisata di Sariater Subang menjadi primadona untuk dikunjungi masyarakat. Adanya tempat wisata baru seperti Astro De Castello hingga The Ranch menambah padatnya jalur wisata. Untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Subang menerjunkan personel tambahan. Kalau kita lihat bahwa masyarakat yang akan berkunjung di tempat wisata, khususnya Cagak, cukup meriah untuk di siang ini. Kami dari jajaran Satlantas Polres Subang menambah tim urai 10. Kami menarik 10 tim urai anggota kami dari jalur tol, karena kita ketahui jalur tol sekarang sudah berkurang. Kami menambah di titik-titik rawan trouble spot, terutama di wilayah Ranggawulung ini, dari 2 kendaraan menjadi 1 lajur. Polisi mengimbau kepada masyarakat yang hendak berwisata ke Sariater Subang agar menyiapkan kendaraan yang prima. Dikhawatirkan kendaraan mogok karena kondisi jalan yang menanjak. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah tempat wisata di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat terus diserbu pengunjung. Membludaknya wisatawan membuat lahan parkir luber hingga ke bahu jalan. Tiga hari pasca Lebaran, jalur utama Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dipadati kendaraan wisatawan dengan tujuan ke sejumlah objek wisata. Bahkan, kemacetan panjang juga terjadi di ruas jalan utama Desa Manislor, di mana ada salah satu tempat objek wisata pilihan para wisatawan. Penerapan skema buka tutup jalur ke objek wisata dilakukan untuk mengurai kemacetan. Tak sedikit kendaraan wisatawan yang ingin berlibur terpaksa parkir di bahu jalan. Dari Lebaran kedua, ya udah penuh. Kapasitasnya emang sudah nggak nampung benar? Ya nggak nampung, jadi sistemnya buka tutup aja gitu. Buka tutup di ya, luar ya? Di luar. Jadi yang pemudik, wisata yang ingin masuk di pinggir-pinggir? Ya, di bahu jalan gitu. Di bahu jalan, karena memang kondisinya kenapa sih? Parkiran penuh. Sudah penuh ya? Ya, sudah. Kondisi ini diprediksi akan terus terjadi hingga hari Minggu mendatang. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 hari setelah Lebaran, arus lalu lintas gerbang tol Kalikangkung terpantau ramai lancar serta tidak ada antrean di gardu tol. Sistem one way juga masih diterapkan secara situasional. Volume kendaraan yang melintas di gerbang tol Kalikangkung menuju ke Jakarta menunjukkan kenaikan, namun tak terlihat adanya antrean kendaraan. Antrean kendaraan di gardu tol masih lancar dengan 7 gardu utama dan 5 gardu satelit untuk jalur yang menuju ke arah Jakarta.
Sistem rekayasa lalu lintas one way atau satu arah juga akan diberlakukan secara situasional melihat situasi arus lalu lintas. Rencananya sistem one way nasional dari gerbang tol Kalikangkung akan diberlakukan mulai tanggal 5 April mendatang. Dan untuk mengetahui informasi arus balik Lebaran, kita langsung bergabung dengan rekan Jen Cahyani di Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Halo, selamat sore Jen. Bagaimana kepadatan kendaraan di sana pada sore hari ini? Selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Untuk saat ini arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung masih sama, masih normal, kemudian ramai lancar dan tidak terlihat adanya penumpukan kendaraan di tiap gardu tol di gerbang tol Kalikangkung sendiri. Sementara itu untuk data terakhir yang kami terima dari pihak kepolisian dan juga Jasa Marga, untuk hari ini hingga sore ini, kendaraan yang melintas di gerbang tol Kalikangkung yang menuju ke arah Jakarta ada sebanyak 23.000 kendaraan. Dan angka ini cukup menunjukkan kenaikan volume kendaraan dibandingkan dengan hari-hari kemarin, mengingat sudah semakin dekat dengan puncak arus balik mudik Lebaran tahun 2025. Namun nanti tentu saja akan dilihat seperti apa kenaikan volume kendaraannya, karena hingga saat ini belum diterapkan sistem rekayasa lalu lintas, sistem one way nasional yang biasanya diterapkan dari gerbang tol Kalikangkung sampai ke gerbang tol Cikampek Utama. Dan rencananya ini akan dilakukan atau diterapkan pada esok hari, tapi masih melihat juga seperti apa kenaikan volume kendaraan yang melintas menuju ke arah Jakarta. Kalau memang masih normal juga, masih lancar, kemungkinan akan diterapkan pada tanggal 5 April 2025. Dan sementara itu kalau kita pantau ya di gerbang tol Kalikangkung sendiri, memang tidak ada penumpukan, hanya sedikit antrian di tiap gardu tolnya. Namun ini masih sangat normal karena langsung akan terurai setelah para pengendara atau kendaraan ini melewati atau melintasi gerbang tol. Dan untuk saat ini masih sama, masih 7 gardu tol utama yang berfungsi, kemudian ada ditambah dengan 5 gardu satelit sehingga kendaraan ini cepat terurai. Dan hari ini sebagai informasi Diandra dan juga pemirsa, mulai tanggal 3 atau hari ini sampai tanggal 5 April mendatang, para pengendara atau pemudik yang melintasi gerbang tol Kalikangkung ini juga mendapatkan potongan tarif tol sebesar 20%, dan tentu saja bisa dinikmati oleh semua pengendara yang melintas. Dan kami masih memantau ini seperti apa nanti kenaikan kendaraannya, karena kalau pada saat puncak arus mudik Lebaran lalu dihitung dengan traffic accounting tiap jamnya, kalau memang ada kenaikan sampai lebih dari 3.000 kendaraan yang melintas, maka akan langsung diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas, sistem one way. Tentu saja sama seperti di arus balik mudik Lebaran ini, jika nantinya sudah lebih dari 3.000 atau bahkan 4.000 kendaraan per jam yang melintasi di gerbang tol Kalikangkung, nanti akan langsung diterapkan sistem rekayasa lalu lintas, sistem one way atau satu arah secara nasional. Kalau untuk saat ini yang melintas di gerbang tol Kalikangkung per jamnya masih di angka 1.500 sampai 2.900 kendaraan per jam. Dan ini tipis sekali, jadi kemungkinan nanti akan diberlakukan pada esok hari ketika memang volume kendaraan yang melintas di gerbang tol Kalikangkung sudah mencapai lebih dari 3.000 kendaraan, karena untuk mengantisipasi atau mencegah adanya penumpukan kendaraan di setiap gardu tolnya. Karena untuk saat ini juga masih banyak kendaraan yang melintas di gerbang tol Kalikangkung yang menuju ke tol Trans Jawa dari arah Jakarta. Meskipun gardu tolnya dipersempit atau semakin sedikit ya, karena 7 gardu tol utama ini untuk kendaraan yang melaju ke arah Jakarta, sehingga sisanya untuk kendaraan yang melaju dari arah Jakarta menuju ke tol Trans Jawa. Dan saat ini kami melihat juga ya, nanti seperti apa mungkin untuk penerapan rekayasa lalu lintas untuk one way lokalnya juga, karena pada saat arus mudik yang lalu, selain sistem rekayasa lalu lintas one way nasional, juga dari pihak Dirlantas Polda Jawa Tengah juga menerapkan one way secara lokal di tol dalam kota atau di tol Semarang, karena ini
terlihat adanya penumpukan kendaraan di dalam jalan tol ya. Dan tentu saja pada saat arus balik mudik lebaran ini pun dari pihak kepolisian juga tentu akan mengutamakan di jalan tol terlebih dahulu. Seperti apa nanti untuk jalan tol ini tetap kondusif, tetap tidak ada penumpukan kendaraan sehingga para pemudik yang ingin kembali ke arah barat atau ke arah Jakarta ini tetap tidak terjadi penumpukan kendaraan di saat nanti puncaknya arus balik mudik lebaran tahun 2025. Dan saat ini kami tentu saja tetap memantau kalau kendaraan yang menuju ke arah Jakarta memang masih lebih banyak kalau dilihat dari puncak arus mudik lebaran yang lalu ya. Nanti akan kita lihat juga Diandra dan pemirsa, dan pada esok hari apakah akan diterapkan sistem one way secara nasional. Diandra. Baik, Jen, kemudian untuk prediksi arus balik ini akan terjadi kapan puncaknya, dan juga apakah kalau misalnya kita melihat dari tahun lalu nih di perbandingannya, apakah jumlah pemudik ini berkurangkah atau stagnan atau malah meningkat? Ya, Diandra. Kalau untuk prediksi puncak arus balik mudik lebaran tahun 2025 ini diprediksi nanti jatuh pada tanggal 5 sampai 7 April 2025. Di mana kalau kita melihat angka volume kendaraan pada saat ini atau hari ini setengah hari mulai pukul 6 pagi sampai sore ini atau sampai saat ini sudah ada 23.000 kendaraan yang melintas. Dan kalau kita bandingkan dengan arus mudik, puncak arus mudik lebaran ini pada puncaknya dalam satu hari ini kendaraan mencapai 68.000 kendaraan dalam satu hari yang melintas di gerbang tol Kalikangkung. Di mana kalau kita bandingkan dengan hari ini, jika dikalikan 2 kali lipat, ini masih di bawah angka puncak arus mudik lebaran. Di mana ini artinya para pemudik masih berada di wilayah Jawa ya, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Dan kita akan nantikan nanti kalau kemungkinan kalau angka atau volume kendaraan ini sudah naik hingga sekitar 65.000 atau sampai bahkan 70.000 kendaraan yang melintas dalam satu hari atau dalam 24 jam, ini bisa jadi menjadi titik atau puncak arus balik mudik lebaran tahun 2025, di mana para pemudik yang semula berasal dari Jakarta menuju ke arah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur ini sudah semuanya kembali ke arah Jakarta. Namun untuk saat ini kalau kami pantau di gerbang tol Kalikangkung sendiri, kemudian dari jalur arteri, kemudian dari tol dalam kota, tol Semarang ABC, ini sepertinya para pemudik ini masih berwisata, kemudian menggunakan jalur-jalur jalan tol dan juga jalur arteri untuk menuju ke tempat-tempat wisata, sehingga belum banyak atau belum meningkat untuk volume kendaraan dari gerbang tol Kalikangkung yang menuju ke arah Jakarta melalui tol dari gerbang tol Kalikangkung sampai ke Cikampek Utama. Diandra. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Jen Cahyani melaporkan langsung dari tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Pemirsa, selanjutnya kita akan kembali memantau arus lalu lintas di rest area kilometer 62 Jakarta Cikampek. Di sana sudah ada rekan Aulina Iyasya dan juga rekan Henry Abrila di rest area kilometer 208B Cirebon, Jawa Barat. Baik, kami akan menuju ke Aulina Iyasya terlebih dahulu. Aulina, bagaimana suasana terkini di rest area kilometer 62 Jakarta Cikampek? Ya, halo, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Terkait situasi di kilometer 62 tempat saya mengabarkan untuk Anda. Ini bisa dilihat di layar televisi Anda. Dari pantauan kami ini terlihat ramai lancar, baik dari yang mengarah ke arah Jakarta maupun yang mengarah ke arah Transjawa. Tapi mungkin jika bisa dibandingkan, ini yang mengarah ke arah Jakarta, jarak antar mobilnya ini lebih dekat dibandingkan kendaraan yang akan melaju ke arah Transjawa. Jadi bisa diperkirakan kecepatan mereka ini di sekitar 60 sampai dengan 70
km per jam ya. Adapun ini antrean masuk untuk memasuki rest area kilometer 62 sudah mulai terjadi pada pukul 6 sore hari ini. Jika dibandingkan dengan tadi sore, antrean pemudik yang akan berhenti sejenak di rest area 62 ini terlihat lebih ramai saat ini. Adapun untuk beberapa hal persiapan yang sudah disiapkan oleh pengelola rest area kilometer 62 jika nantinya terjadi lonjakan volume kendaraan yang memasuki rest area, ini tadi berdasarkan wawancara kami dengan salah satu pengelola ini mengatakan bahwa pengelola rest area kilometer 62 ini mengatakan bahwa ia akan menambah toilet wanita sebanyak 18 toilet karena biasanya antrean toilet wanita ini lebih panjang dibandingkan dengan antrean toilet pria. Dan juga adanya saran untuk tidak makan di rest area terlalu lama. Jadi disarankan untuk para pemudik ini untuk dibawa pulang atau take away. Adapun nantinya jika terjadi lonjakan begitu tinggi, akan ada rekayasa penutupan di pintu masuk rest area yang sudah bekerja sama dengan pihak Jasa Marga. Adapun total pemudik yang akan melakukan arus balik tahun ini yang mengarah ke arah Jabodetabek ini sebesar 455.000 yang terbagi atau diakumulatif dari keempat pintu gerbang tol, yakni gerbang tol Cikatama, gerbang tol Kalihurip, gerbang tol Cikupa dari arah Merak, dan juga gerbang tol Ciawi yang dari arah selatan atau dari arah puncak. Jika kita urutkan, ini dari 455.000 ini kita perkecil kembali, ada sekitar 215.000 ini volume kendaraan dari arah Jawa dan arah Jawa Barat, Kota Bandung ini lebih paling tinggi angkanya dibandingkan dari arah Merak dan juga dari arah selatan atau dari arah gerbang tol Ciawi, dan juga dari arah gerbang tol Merak ini ada sebesar 128.000 kendaraan, dan dari arah gerbang tol Ciawi ini ada sebesar 112.000 kendaraan. Dan pastinya angka ini akan terus bertambah sampai dengan puncak arus balik yang diperkirakan akan terjadi pada tanggal 5 sampai dengan 7 April 2025. Adapun beberapa antisipasi yang tadi sudah diberlakukan oleh pihak Jasa Marga dan juga sesuai dengan diskresi kepolisian. Ini tadi pun sistem kontraflow sudah diberlakukan dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 47 dan one way pun akan diberlakukan dari kilometer 188 sampai dengan kilometer 70 gerbang tol Cikatama. Nantinya pastinya kita akan terus memantau, Diandra, seperti apa peningkatan volume kendaraan di sekitar ruas tol KM 62 ini dan juga terutama yang memasuki rest area kilometer 62. Diandra. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Aulina Iyasha, langsung dari kilometer 62. Selanjutnya kami akan menuju ke rekan Henry Aprila di rest area kilometer 208B Cirebon, Jawa Barat. Selamat sore, Henry. Bagaimana suasana terkini di sana? Ya, baik, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Kalau untuk rekayasa lalu lintas ataupun situasi lalu lintas yang terjadi tepatnya di ruas tol Palimanan Kanci di kilometer 208 terpantau ini masih bisa dikatakan kondusif dan juga lancar. Kami lihat juga ini juru kamera kami Andri Setiawan akan menunjukkan kondisi terkini arus lalu lintas dari kedua arah, yakni dari Jakarta untuk menuju ke Jawa Tengah maupun yang dari Jawa Tengah akan menuju ke kawasan Jabodetabek ataupun ke kawasan Jakarta. Ini kami lihat masih dikatakan ramai lancar. Bahkan kalau informasi yang kami terima sebelumnya ini dari pihak kepolisian pun menyampaikan di kilometer 188 sampai dengan di kilometer 170 ini sedang diterapkan sistem one way, yang dimana sistem one way ini sudah diterapkan sejak pukul 4 pagi hari. Yang tandanya kalau di kilometer 208 ini belum diterapkan sistem rekayasa lalu lintas, kami lihat juga ini kedua arah dari kendaraan masih bisa dikatakan lancar dan juga masih bisa melintas dengan normal. Bahkan juga informasi lain yang kami terima, tepat di saat kami melaporkan saat ini di rest area kilometer 208B Palimanan Kanci, belum adanya antrian kendaraan, bahkan untuk kendaraan yang hendak beristirahat sejenak sebelum melanjutkan arus baliknya nanti, ini masih bisa dikatakan normal dan juga belum ada penumpukan kendaraan. Namun juga informasi yang lain kami terima dari pihak Jasa Marga pun menyampaikan untuk kapasitas dari rest area ini hanya 700 sampai 800 kendaraan saja per 30 menit. Kami akan terus pantau sampai sejauh mana arus lalu lintas yang terjadi di rest area kilometer 208B Palimanan Kanci. Diandra. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Henry Aprila, langsung dari kilometer 208B, dan juga sebelumnya ada Aulina Iyasha dari kilometer 62. Selamat sore dan selamat kembali bertugas rekan-rekan.
Pemirsa, sejumlah pemudik dari Pulau Jawa dan Sumatera sudah kembali ke Jakarta melalui Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Pemudik memilih pulang lebih awal guna menghindari kepadatan saat puncak arus balik nanti. Satu persatu bus antar kota dan provinsi dari sejumlah kota di Pulau Jawa dan Sumatera mulai berdatangan di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat, Kamis siang. Ratusan pemudik bersama keluarganya kembali tiba di Jakarta usai berlebaran di kampung halaman. Para pemudik ini memilih kembali ke Jakarta lebih awal dan tidak menunggu berakhirnya masa libur panjang Lebaran guna menghindari kepadatan penumpang saat puncak arus balik nanti. Total sudah ada kedatangan lebih dari 750 pemudik di Terminal Kalideres asal Pulau Jawa dan Sumatera. Sabtu Minggu ya. Kalau nanti takutnya tambah itu ya, tambah ngantri lagi. Oh gitu, tambah macet lagi. Harus balik. Puncak harus balik. Jadi ya milik yang lebih cepat aja lah, yang masih lenggang. Diprediksi puncak arus balik Lebaran 2025 di Terminal Bus Kalideres akan terjadi pada Sabtu 5 April hingga Minggu 6 April mendatang, seiring dengan berakhirnya periode libur panjang Lebaran. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, libur Hari Raya Idul Fitri penumpang bus wisata Bandros atau Bandung Tour on Bus membludak. Akibatnya ratusan wisatawan harus bersabar menunggu antrean bus wisata yang menjadi primadona kota Bandung tersebut. Puluhan warga mulai dari anak-anak, remaja hingga lansia mengantri untuk naik bus wisata Bandros di depan Taman Alun-Alun Jalan Dalam Kaum, Kota Bandung, Jawa Barat. Sejak Lebaran kedua, bus wisata Bandros kembali menjadi primadona wisatawan yang tengah menghabiskan masa liburan di Kota Kembang. Bahkan, mereka rela antri berjam-jam hanya untuk bisa berkeliling menggunakan bus wisata sambil melihat tempat-tempat bersejarah di Kota Bandung. Tidak hanya warga lokal, tidak sedikit wisatawan dari luar daerah yang sengaja datang berlibur untuk bisa naik bus unik yang satu ini. Karena pengen tahu ini apa sejarahnya Bandung, pengen tahu tentang Bandung karena belum pernah. Belum pernah nyobain Bandros. Barusan nunggu lama nggak sih? Iya, lumayan lama. Lumayan lama. Antrinya juga banyak. Gimana nih lihat apa suasana antrian panjang kayak gini, kesel nggak sih sebetulnya? Kesel sih, tapi untung adem. Jadi kayak nggak, ya udahlah nggak apa-apa. Di shelter Bandros Alun-Alun, Dinas Perhubungan Kota Bandung sendiri menyediakan 6 unit armada wisata Bandros, di mana setiap harinya dibatasi untuk 500 wisatawan. Namun tidak menutup kemungkinan disediakan armada tambahan jika pengunjung terus membludak. Bus dengan kapasitas 25 orang ini beroperasi setiap hari, mulai pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Bagi wisatawan yang penasaran berkeliling kota Bandung menggunakan Bandros, harus datang lebih awal agar tidak mengantri terlalu lama untuk mendapatkan tiket. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang sedang mudik maupun berlibur ke Aceh, objek wisata Pantai Lampuk di Kabupaten Aceh Besar ini wajib Anda kunjungi. Keindahan pantai pasir putih dan air laut biru yang jernih dijamin akan membuat libur Anda berkesan. Objek wisata Pantai Lampuk di Kecamatan Lokga, Kabupaten Aceh Besar, sebelah barat Kota Banda Aceh, ramai diserbu warga yang menikmati momen libur panjang Lebaran 2025. Jika umumnya pantai ini hanya dikunjungi wisatawan lokal, namun selama masa libur Lebaran, Pantai Lampuk dibanjiri wisatawan dari luar Aceh, terutama dari Pulau Sumatera. Di sini wisatawan dimanjakan dengan panorama pasir putih yang indah serta air laut yang jernih, menjadikan momen berlibur di Pantai Lampuk pengalaman yang tak terlupakan bagi pengunjung di pulau paling barat Nusantara ini. Selain menikmati panorama yang memanjakan mata, sejumlah aktivitas juga bisa dilakukan pengunjung,
seperti berenang, bermain pasir, atau sekedar berjalan di hamparan pasir putih. Cukup cantik ya untuk wisata destinasi di sini. Bisa bawa keluarga, teman, ataupun pasangan. Ya, tempatnya wajib dikunjungi di Banda Aceh. Sejauh ini Lampu ini masih jadi sebagai orang kota Banda Aceh juga masih menjadi tempat wisata yang kita pilih ya setiap weekend, karena masih menjadi wisata keluarga yang yang seru, yang bagus. Terus kan sekarang juga kebersihannya juga kayak udah lebih terjaga ya semuanya. Jadi sampai saat ini Lampu masih tempat wisata favorit keluarga. Untuk sampai ke Pantai Lampung tak perlu memakan waktu lama. Pengunjung cukup menempuh perjalanan darat selama 20 menit dari pusat kota Banda Aceh. Harga tiket masuk ke lokasi ini pun sangat terjangkau. Cukup dengan membayar Rp3.000 per orang. Dari Aceh Besar Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Provinsi Bali berkunjung ke Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Kedatangannya untuk beraudiensi menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025 tentang tatanan baru bagi wisatawan asing. Bali sebagai daerah pariwisata sangat membutuhkan dukungan dan tatanan baru bagi wisatawan asing selama berada di Bali. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Provinsi Bali melakukan pertemuan dan beraudiensi kepada Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Hal ini dilakukan dalam upaya mengetahui secara detail mengenai isi dari Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025 terkait standar penyelenggaraan kepariwisataan di Provinsi Bali. Untuk mewujudkan itu, salah satunya bagaimana membantu menginformasikan, mempromosikan desa wisata. Juga ada standar yang lainnya, termasuk juga membantu dalam memberikan informasi mengenai do and don't itu luar biasa. Ini akan sangat bagus kalau setiap komponen warga di Bali yang ada itu ikut gotong royong, rombo, itu bersama-sama membangkitkan tentu dalam hal ini bidang pariwisata. Kolaborasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi Bali ini sebagai salah satu wujud solidaritas DPW Partai Perindo Bali bersama pemerintah daerah dalam mewujudkan Bali era baru. Dari Denpasar, Bali, Indira Arya, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, untuk mengurai kemacetan di kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor diberlakukan rekayasa lalu lintas sistem satu arah dari arah Cianjur menuju Jakarta. Kemacetan terjadi akibat banyaknya pemudik dan wisatawan yang melintasi kawasan Gunung Mas dan sekitarnya. Memasuki hari keempat Lebaran, kawasan Puncak Cisarua Kabupaten Bogor pada Kamis siang mulai diberlakukan satu arah dari Puncak menuju Jakarta. Dan antrean kendaraan pada Kamis sore di sepanjang Jalan Raya Puncak kawasan Gunung Mas Cisarua Bogor masih terpantau padat. Petugas kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Bogor sempat kewalahan saat pengemudi satu unit mobil memaksa menerobos masuk kawasan wisata Puncak saat diberlakukan satu arah. Namun kejadian ini langsung ditangani oleh petugas lain dan pengemudi berhasil diminta untuk keluar jalur yang sedang one way. Petugas akan tetap melakukan rekayasa lalu lintas selama musim libur Lebaran. Gelombang arus balik kian padat, tercatat lebih dari 30.000 kendaraan melewati Cipali dari arah Jawa menuju Jakarta. Petugas kepolisian melakukan rekayasa arus dengan memberlakukan sistem satu arah di sepanjang kilometer 188 Palimanan menuju kilometer 70 Cikatama. Rekayasa arus lalu lintas ini dilakukan petugas kepolisian kilometer 188 Tol Palimanan, Kabupaten Cirebon, Kamis sore. Dengan pengawalan petugas, kendaraan yang datang dari Jawa menuju Jakarta diarahkan menggunakan jalur A yang sebelumnya diperuntukkan untuk kendaraan mengarah ke Jawa. Sistem satu arah ini dimulai sejak pukul 16.25 hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat pada Jumat dini hari.
Tingginya volume kendaraan yang terjadi sejak Kamis dini hari membuat petugas mengambil langkah diskresi dengan memberlakukan satu arah menuju Jakarta. Siang ini sudah terjadi pergerakan yang agak lumayan dari arah timur, tentunya dari arah timur. Oleh karena itu kami saat ini sedang menggelar perambuan khususnya di traffic cone yang ada di kilometer 70 sampai 47. Sehingga nanti apabila sampai kita berlakukan 188 70 itu kita berlakukan, penampungnya di kilometer 70 sampai 47 itu sudah ready, sudah for you. Nah, itu, Mbak. Kalau kita bicara soal data, ya. H+3 ini kenaikannya kira-kira berapa persen? Untuk jumlah yang masuk antara tadi pagi itu masih sampai jam 12 itu antara yang keluar dan masuk itu masih imbang. Rata-rata hampir per jamnya itu 3.000-an. Ya, 3.000 baik itu yang keluar maupun yang masuk. Namun di atas jam 12 tadi di traffic counting yang ada di Palikanci itu sudah kurang imbang. Jadi yang masuk ke arah Jakarta itu sudah sekitar 3.500-an, namun yang keluar itu sudah 1.500-an. Sehingga kita sudah langsung persiapan untuk menerima arus lalu lintas yang dari arah timur ke Jakarta. Pemirsa, aksi heroik petugas lantas dalam menangani kecelakaan di jalur wisata Puncak Cisarua Bogor diduga pengemudi mengantuk sehingga kendaraan yang dikemudikannya oleng dan terjatuh. Petugas langsung mengevakuasi korban dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Beginilah aksi heroik petugas dari Satlantas Polres Bogor yang dengan sigap menangani korban kecelakaan lalu lintas di jalur wisata Puncak. Diduga pengemudi mengantuk sehingga kendaraan yang dikemudikan oleng dan terjatuh. Aksi Aibda Henggi, petugas Satlantas Polres Bogor mengetahui adanya kejadian ini langsung menggendong dan menghubungi rekan anggotanya untuk membawa korban ke rumah sakit terdekat. Jadi di saat kita lagi pengaturan lalu lintas, kebetulan ada kejadian yaitu 33 kecelakaan, kemungkinan dari warga sini. Untuk kejadian itu, makanya kita langsung refleks untuk menolong si korban, dibawa sama anggota ke rumah sakit terdekat. Kawasan wisata Puncak hingga kini masih menjadi destinasi favorit bagi masyarakat yang bersilaturahmi sekaligus berwisata saat mengisi momen libur Lebaran. Jalur Puncak diberlakukan rekayasa lalu lintas ganjil genap pada Kamis pagi dan satu arah dari Jakarta menuju Puncak. Sejumlah petugas pun masih disiagakan di sejumlah titik rawan kemacetan sepanjang jalur Puncak. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah balon udara tersangkut di tiang listrik di Desa Pandesari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Insiden ini pun memicu percikan api dan pemadaman listrik. Sebuah balon udara tersangkut di sebuah tiang listrik di Desa Pandesari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Balon udara tersebut diduga dilepaskan dari daerah Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Warga yang melihat percikan api langsung menghubungi pihak PLN. Demi keamanan, PLN pun melakukan pemadaman listrik di kawasan wisata Songgoriti hingga Pujon, Malang. PLN mengimbau masyarakat untuk tidak bermain balon udara karena beresiko tersangkut kabel listrik serta dapat memicu kebakaran bila jatuh di kawasan hutan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia atau PB Popsi mendukung turnamen biliar bertajuk Celebrity Play Like Pro di Jakarta Pusat. Diikuti atlet biliar profesional dan kalangan selebriti, turnamen ini bertujuan untuk memajukan dan mensosialisasikan olahraga biliar ke masyarakat luas. Mur Production dan Headquarter Bar and Pool menggelar turnamen Play Like Pro yang diikuti atlet profesional dan kalangan selebriti.
Turnamen yang didukung PB Popsi ini terdiri dari 8 tim yang berisikan artis, selebgram, dan atlet nasional dari tiap timnya. Setiap tim ini bertarung memperebutkan juara dalam pertandingan bola 9. Ini adalah turnamen pertama kali diadakan di Indonesia yang menggabungkan antara atlet nasional biliar, terus ada KOL yaitu influencer dan juga selebgram, dan pastinya dengan rekan-rekan artis. Total itu ada 32 orang yang terbagi dalam 8 tim. Satu tim terdiri dari 4 orang. Nah, dalam 4 orang itu akan ada 2 artis, 1 KOL itu selebgram atau influencer, dan 1 lagi atlet nasional biliar Indonesia. Turnamen untuk atlet kan udah biasa. Nah, kita pengen sekarang kita gabungin nih. Dari yang profesional sama yang hobi aja, sama yang mungkin membantu, ya KOL ini kan mereka lah yang membantu membuat biliar ini namanya lebih naik ya. Nah, dijadiin satu. Kita harapkan event ini pertama dan akan berlanjut terus. Melalui turnamen ini, PB Popsi juga ingin mensosialisasikan olahraga biliar yang dapat dimainkan oleh semua kalangan masyarakat. Untuk apa? Satu hal, untuk semuanya membangkitkan biliar Indonesia semakin maju gitu. Ya, ada kalah menang, yang penting kita seru-seruan di sini. Turnamen biliar Play Like Pro yang memperebutkan hadiah puluhan juta rupiah ini dimenangkan oleh tim yang berisikan atlet biliar Silviana Lu, selebriti Samsir Alam, dan Nico Idol, serta influencer Naya Aurelia. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemerintah Indonesia kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban gempa bumi dahsyat di negara sahabat Myanmar. Total sebanyak 124 ton bantuan senilai 21 miliar rupiah serta puluhan petugas medis diberangkatkan pagi tadi. Pemerintah Indonesia kembali melanjutkan pengiriman bantuan kemanusiaan untuk membantu penanganan bencana gempa bumi dahsyat yang melanda negara sahabat Myanmar. Pada pengiriman bantuan yang ketiga kalinya ini, sebanyak 124 ton lebih bantuan logistik senilai 21 miliar rupiah dikirimkan dengan menggunakan 2 unit pesawat terbang melalui landasan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Kamis pagi. 2 pesawat yang diberangkatkan ke Myanmar tak hanya mengangkut bantuan logistik, namun juga ratusan personil tim SAR dan relawan dari lintas kementerian dan lembaga yang akan bertugas membantu operasi pencarian korban gempa di Myanmar. Jadi dari sini kita akan terbang ke Namidai sampai dengan nanti sore petang, kemudian petang kita akan terbang ke Yangon. Jadi kami beserta rombongan akan memimpin delegasi bantuan kemanusiaan untuk Myanmar. Jadi ini adalah bantuan tahap ketiga, tahap ke-1 hari Senin yang lalu, tahap kedua hari Selasa. Untuk logistik ini cukup besar ya. Jadi ada 124 ton. Yang sudah ada di Myanmar itu ada sekitar 24 ton lebih, yaitu barang dari Mabes TNI dan dari Kementerian Pertahanan. Lebih dari 100 ton bantuan logistik yang dikirimkan terdiri dari makanan, obat-obatan, alat medis, serta peralatan untuk proses pencarian dan evakuasi korban yang langsung dikirimkan ke kota Yangon dan Naypyidaw. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Yudi Richard, iNews melaporkan.